Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview jurnal internasional dengan perdagangan internasional, dampak pelaksanaan AFTA terhadap perdagangan internasional di Indonesia. Dan penelitian ini dilakukan oleh Ibrahim, Meli Ika Permata, dan Wahyu Ariwibowo. Dan dalam video ini saya akan membahas latar belakang penelitian, tujuan penelitian, teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Yang pertama saya akan membahas latar belakang. Perkembangan perdagangan internasional ini mengarah pada bentuk perdagangan yang lebih bebas yang disertai dengan berbagai bentuk kerjasama bilateral, regional, dan multilateral. Salah satu tujuan utama perjanjian perdagangan internasional ini adalah berupaya untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan, liberalisasi perdagangan dunia dengan pola kerjasama internasional, memberikan implikasi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Dan nilai perdagangan dunia tumbuh lebih dari 2 kali lipat dari pertumbuhan produk domestik bruto. Demikian juga dengan Indonesia yang telah melakukan kerjasama perdagangan yang bersifat bilateral regional bagi perekonomian negara-negara yang terlibat dalam ekonomi Indonesia pada khususnya. Terkait dengan kawasan regional, Indonesia ini tergabung dalam ASEAN Free Trade Area atau AFTA yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari tahun 1992. Dalam perkembangannya ini, kerjasama diperluas dengan melibatkan berbagai negara lainnya, termasuk dengan Cina, yang dikenal sebagai AFTA. Secara khusus, keterlibatan Indonesia dalam AFTA ini perlu dicermati lebih lanjut. Hal ini terkait dalam banyak faktor seperti kesiapan produk dalam negeri untuk menghadapi serangan barang impor dari Cina, serta potensi pasar ASEAN yang menjadi berkurang. Dari berbagai literatur studi yang ada, telah banyak diulas dampak AFTA dari berbagai dimensi dan alat analisis. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pelengkap studi dampak AFTA dengan nilai tambah yang baru. Dengan demikian, informasi yang terkait dengan studi perdagangan pasar AFTA ini semakin lengkap. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan bagi kajian sektor eksternal khususnya perdagangan internasional Indonesia, serta memberikan pula pemahaman terhadap struktur perdagangan Indonesia khususnya dalam lingkup kawasan ASEAN Cina, mengukur dampak pelaksanaan perjanjian AFTA terhadap perdagangan internasional negara anggota pada umumnya dan khususnya bagi Indonesia. Pemetaan peluang dan tantangan yang ditunjukkan oleh karakteristik ekspor Indonesia, peluang terkait dengan terbukanya pasar Cina bagi komoditas ekspor Indonesia, tantangan terkait dengan masuknya Cina dalam persaingan di pasar ASEAN. Selanjutnya ada teori. Dengan liberalisasi perdagangan, baik yang bersifat internasional maupun regional, hambatan-hambatan perdagangan dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan. Integrasi ekonomi regional ini adalah suatu proses di mana beberapa ekonomi dalam suatu wilayah bersepakat untuk menghapus hambatan dan mempermudah arus lalu lintas barang, jasa, kapital, dan tenaga kerja. Pengurangan bahkan penghapusan tarif dan hambatan non-tarif akan mempercepat terjadinya integrasi ekonomi regional seiring lancarnya lalu lintas barang, jasa, kapital, dan tenaga kerja tersebut dengan keunggulan komparatif dari masing-masing negara. Setiap negara dapat berfokus pada produksi barang yang mempunyai keunggulan komparatif, sehingga akan terjadi realokasi faktor produksi. Pada akhirnya akan tercipta keseimbangan harga yang lebih murah dan output yang lebih banyak. Hal ini akan memberikan kesejahteraan lebih besar terhadap negara-negara yang terlibat. Dan banyak studi yang berkesimpulan bahwa perdagangan bebas berimplikasi positif bagi negara-negara yang terlibat. Urata dan Kyoto tahun 2003 menemukan bahwa FTA di Asia Timur memberikan pengaruh positif pada ekonomi. Dan salah satu indikator untuk mengukur dampak kerjasama perdagangan internasional adalah dengan melihat terjadinya trade creation. Selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan model Computable General Equilibrium. Model CGA ini seringkali digunakan untuk sektoral industri, perdagangan, dan fisikal.
Dalam model ini, kondisi faktor produksi dan pasar hasil produksi berada pada kondisi keseimbangan. Dasar utama dari model CGA ini adalah pemahaman bagaimana ekonomi bekerja dan selanjutnya menggunakan data sesuai dengan model yang dikembangkan. Terdapat beberapa pendekatan dalam studi perdagangan dunia. Salah satu pengelompokannya yaitu pendekatan model keseimbangan umum dan parsial. Teori keseimbangan umum ini menjelaskan adanya mekanisme ketertarikan seluruh pasar sebagai suatu sistem yang mengalami perubahan secara stimulan. Apabila pasar dalam kondisi keseimbangan mengalami perubahan atau terdapat gangguan pada suatu pasar secara parsial, maka akan terjadi penyesuaian pada pasar yang bersangkutan dan di pasar lainnya. Salah satu model yang sering digunakan pada berbagai studi adalah General Trade Analysis Project atau GTAP, sebuah model Computable General Equilibrium yang dikembangkan oleh Purdue University. Selanjutnya adalah hasil dari penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komoditas barang ekspor Cina dan negara ASEAN cenderung menunjukkan arah yang berkurang tingkat persamaan komoditasnya. Hal ini sejalan dengan perkembangan ekspor barang dari Cina yang bergerak ke arah ekspor barang industri. Dari hasil pengujian Spearman Rank Correlation atas indikator RCA, secara umum menunjukkan hubungan yang lebih bersifat komplementer antara barang ekspor Cina dengan negara ASEAN. Dan hasil simulasi yang dihasilkan dari model GTAP mencangkup berbagai indikator yang dimungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Meski demikian, analisis penelitian lebih difokuskan kepada analisis komoditas ekspor negara anggota AFTA, khususnya Indonesia. Secara umum terdapat dua bagian fokus analisis. Yang pertama adalah melihat efek shock yang diberikan terhadap perdagangan negara-negara anggota AFTA. Sementara yang kedua, ini mengarah pada hasil kuantitatif dampak perdagangan menurut rincian komoditas. Hasil analisis bagian pertama ini dilakukan untuk melihat bagaimana perkembangan dampak trade diversion dan trade creation sebagai akibat dari implementasi FTA. Jika dilihat dari hasil perhitungan dengan model GTAP ini, dampak perdagangan antar negara dalam anggota blok perdagangan akan meningkat. Namun, perdagangan dengan negara yang bukan anggota akan menurun. Analisis dampak perdagangan dalam suatu blok suatu perdagangan sering dikenal dengan analisis trade diversion dan trade creation. Untuk melihat dampak keseluruhannya, dengan membandingkan besaran masing-masing dari kedua efek perdagangan tersebut, apabila dampak trade creation ini yang lebih besar, maka secara di antara anggota AFTA ini terutama disebabkan oleh bergabungnya pasar Cina dan berlakunya tarif yang lebih rendah. Dengan demikian, proses terjadinya trade diversion merupakan proses pengalihan perdagangan yang semula dikenal dengan partner dagang negara bukan anggota AFTA, bergeser menuju kepada sesama anggota AFTA. Proses perubahan tersebut dapat dianalogikan dengan adanya sejumlah nominal dana yang dimiliki oleh agen ekonomi negara menjadi dapat dibelanjakan dengan barang yang lebih banyak sebagai akibat turunnya harga barang. Dari simulasi dampak neraca pembayaran Indonesia, terdapat kenaikan total impor sebesar 2,3%, lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan ekspor yaitu 1,8%. Dengan demikian, secara keseluruhan surplus neraca perdagangan Indonesia turun 2,3% atau sebesar 247 juta US dollar. Meskipun surplus neraca perdagangan Indonesia negara di kawasan AFTA mencapai peningkatan, dampak keseluruhan terhadap total neraca perdagangan masih mencapai penurunan surplus. Hal ini disebabkan oleh pangsa perdagangan Indonesia dengan raw yang lebih dominan dibandingkan dengan kawasan AFTA. Sebagai gambaran ekspor Indonesia, database level GTAP dengan partner dagang raw mencapai 74%, atau jauh lebih besar dibandingkan dengan partner dari sesama anggota AFTA sebesar 26%. Dari hasil simulasi perolehan hasil perubahan ekspor-impor Indonesia dengan keseluruhan mitra dagang sesama anggota AFTA, masing-masing
tumbuh sebesar 11,7% dan 9,1%. Dengan hasil peningkatan ekspor yang lebih besar dari impor, dampak terhadap surplus neraca perdagangan Indonesia mencatat kenaikan 6,5% atau 253 US dollar. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kerjasama perdagangan dalam kerangka AFTA ini memberikan peluang bagi peningkatan ekspor Indonesia. Dari hasil model GTAP secara keseluruhan, Indonesia mempunyai net trade creation sebesar 2% yang bersumber dari dampak trade creation dari anggota AFTA sebesar 10,3% dan trade diversion dengan mitra dagang ROW sebesar minus 1,5%. Meskipun perjanjian kerjasama AFTA berdampak negatif terhadap penurunan neraca perdagangan Indonesia secara keseluruhan sebesar 2,3%. Hasil analisis lebih lanjut terhadap komoditas ekspor Indonesia menunjukkan dampak positif sebesar 0,5%. Dari sisi ekspor, komoditas dari Indonesia ini berpeluang meningkat 2,1%, terutama bersumber dari peningkatan ekspor ke Cina. Peluang perluasan pasar ke Cina ini didukung oleh karakteristik komoditas ekspor Indonesia dan negara ASEAN lainnya yang mempunyai derajat persaingan yang relatif rendah. Tentangan peningkatan ekspor Indonesia di era AFTA ini semakin bertambah dengan menurunnya daya saing ekspor Indonesia. Berdasarkan data historis yang dibagi dalam 2 periode, diperoleh penurunan kelompok komoditas utama dari yang semula mempunyai pangsa 33% menjadi 19% terhadap total ekspor Indonesia. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika presentasi dalam video ini kurang maksimal. Ini merupakan review jurnal internasional dan ini merupakan tugas ujian akhir semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.